jadi pembicaraan ini. Gimana mau dikejar apa? Tapi terima kasih kepada kalian. Saya merasa bahwa besar saya juga karena kalian ikut andil semua. Orang mengenal dulu juga karena andil kalian semuanya. Gitu. Jadi saya cuma mengharap semoga kalian semua diberi kesehatan, terus kalau membuat berita yang membuat edukasi ke masyarakat. Amin. Amin. Dah. Sekali lagi salam sehat buat semuanya, dan saya juga minta doanya supaya saya tetap diberi kesehatan dan masih bisa menghibur masyarakat Indonesia. Ya, untuk Mbak Nunung kasih waktu untuk berbicaranya sebentar. Kalau dia banyak kita nangis pasti ya. Dan sekarang kan lagi banyak banget bagaimana seperti apa sih, boleh dijelaskan keadaan sekarang? Alhamdulillah sih baik-baik aja, karena memang ya semua sakitnya kan terkontrolnya sama dokter, semuanya terkontrol dokter. Jadi dan saya juga taat sama apa yang dokter berikan kepada saya, meskipun agak capek-capek gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Kan dengan adanya berada sekarang gitu kan, selain kondisi kesehatan ini, seperti apa sih kami menghadapi bulan Ramadan seperti ini? Kalau apa ya, cobaan itu sebenarnya gini loh, berita ini sebenarnya kan udah lama ya, tentang yang dibilang asetnya habis itu udah 2019. Iya, saya akui memang pada saat itu saya lagi kena masalah, kena kasus sama suami saya, 9 bulan saya diam sama suami saya dengan tidak ada pemasukan sama sekali, dan saya kan hidup terus berjalan. Saya hidup nggak sendiri, saya ini bicara real bahwa saya ini tulang punggung keluarga yang begitu banyak, keluarga yang saya hidupi. Masih ada tabungan selesai 9 bulan saya rehab, dihadang COVID 2 tahun, udah nggak kerja lagi ya. Masih untung-untungan saya itu diberi Allah banyak aset-aset yang saya bisa menabung aset-aset. Jadi ya apa yang harus bisa dijadikan uang untuk hidup ya, karena hidup itu bukan hanya makan aja kan, hidup kan perlu yang tak terduga itu yang kadang-kadang membuat pengeluaran begitu banyak. Jadi ya untuk kamu masih punya aset. Kalau aku nggak punya aset, aku bisa di perusahaan di sini nanti. Cuma dari makan aja harus menipu, mungkin terus menyayangkan aset kita, tapi kita nipu orang kan nggak mungkin. Ya aku harus ikhlaskan semuanya. Terus habis itu ada lagi cobaan bahwa saya diberi sakit kanker, terus 4 bulan kemudian habis kanker saya harus operasi mata. Nah, karena mata ini jadi udah diganti semua kan hitamnya, karena ada katarak di dalam, jadi udah nggak berfungsi mata saya ini. Operasi habis itu banyak banget teman. Jadi kayak karena mungkin memang sakit itu kan semua dari pikiran ya. Jadi ya apalagi udah seusia saya yang mungkin masa mudanya hidupnya nggak terkontrol, bandel. Ya sekarang belum ya. Tapi Mami ada penyesalan nggak sih? Maksudnya dulu kan udah dari muda, dari kecil sudah mencari rezeki ya kan, jadi bisa negara, dan sekarang menjadi seperti ini. Saya tidak menyesal karena dari 7 bersaudara saya itu memang saya yang diberi perintah sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah. Dari yang 6 itu memang pada saat itu memang menunjukkan pertolongan saya, dan dalam Islam itu kan yang wajib ditolong itu kan saudara dulu ya, kalau diikutin ya baru ke orang lain. Ya meskipun banyak sih orang lain yang saya begitu juga, tapi ya saya sering, cuman mungkin caranya saya keliru ya, waktu itu terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit gitu, bukan saya ngejar duit gitu loh. Jadi ya saya pengen bahagia saya itu kalau misalnya bahagia keluarga saya pernah diingatkan terus sama teman-teman saya Sri Mulat, karena Sri Mulat itu nggak usah saya ceritain, udah tahu banget dapur saya kecil, gede, dewasa sampai tua itu di tengah-tengah mereka. Kayak Mas Tarsan sering menasihati saya bahwa bagus kamu jadi tulang punggung keluarga, hebat, mereka selalu semua dengan saya. Cuman cara kamu salah, kita kan nggak
nggak tahu rezeki mau jodoh itu kan rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Cuman nanti masa tua kamu yang akan merasakan. Kalau kamu cara kamu gitu, itu caranya gimana? Beri dia kail, jangan diberi umat terus. Kalau itu aku juga udah berusaha ngasih kail, tapi ya akhirnya mungkin nggak berjalan, mungkin tidak pas sasaran ya gitu. Nah akhirnya ya yang ini yang saya alami, oh benar ya, baru ingat kata-kata teman-teman Sri Mulat. Karena mereka tanpa saya cerita mereka tahu dapur saya. Jadi ya udah, kalau aku menyesal enggak. Kecewa pernah aku kecewa ya pasti ya. Pada saat aku dulu pernah ngeblok semua keluarga, cuman hanya karena mungkin aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun itu kepingin banget kalau bisa sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu mungkin udah yang aduh suatu kebahagiaan itu yang gak pernah aku dapat tadinya. Akhirnya dengan aku ngeblok itu mereka sadar, ya udah Allah aja selalu apa namanya, saya sebagai manusia nggak harus memaafkan lagi saudara saya sendiri, orang lain aja saya maafkan kok. Ya udah, sekarang mereka mulai ya nanya kesehatan, ya meskipun belum semua ya, tapi paling nggak anak, cucu ini sehat, udah sehat, udah makan dulu kan apa, itu udah bahagia, itu kayak obat banget. Anak-anak saya, istilahnya kalau saya kontrak Mbak, kalau mau cari kontrak kemana, ya setidak mampu saya, kalau saya paksa-paksakan, saya masih mampu, cuman repot gitu Mbak. Kalau kontrak nanti kan nggak mungkin aku masuk rumah cuman beli tempat tidur doang kan nggak mungkin, pasti perintil-perintilan itu akan kebeli. Ya nanti kalau bulan depan aku mampu bayar lagi, kalau enggak ya kan pindah lagi kan repot. Ya udah, kos aja yang nyaman, cuman bawa bantuan, bawa baju. Dan aku merasa ya walaupun sebetulnya awal-awalnya sedih ya, sedih, kaget gitu ya, kos ini yang tadinya aku tuh juragan kos sekarang jadi kos gitu. Akhirnya ya udah aku jalani dengan ikhlas, aku terima dengan semuanya kan. Kenapa sih harta harus kita tangisin gitu loh? Terus sekarang Allah juga masih menolong saya kok. Pada saat saya kena cancer itu saya nggak punya apa-apa, uang aja nggak punya, terus harus operasi, harus pemeriksaan tahapnya yang banyak banget. Tapi Allah juga yang membantu saya dengan tangan-tangan teman-teman artis ya, semua hampir membantu saya. Terus saya kena operasi mata ini, saya dibantu salah satu rumah sakit terbesar di Center di Menteng. Sepeser pun saya nggak mau ngeluarin uang. Terus saya buka warung, bantu juga sama teman-teman. Itu kalau nggak jalan Allah, nggak akan terjadi semuanya. Berarti kan saya masih ditolong. Meskipun saya jatuh, saya masih ditolong. Dan dia ditolong juga, ya harus ini tak kembalikan lagi harta kamu, gitu. Enggak, kan? Mungkin pelan. Mungkin mau diangkat lagi derajatnya ini, mudah-mudahan gitu. Tapi yang penting semua kekayaan, mau sakit, mau apa itu ujian, mau harta banyak itu ujian. Baru sadar bahwa dulu saya diberi kemewahan, diberi apa sih yang nggak beli. Saya beli mobil tuh kayak beli kacang deh. Saya jalan-jalan di mall, anak saya bilang, aku pengen mobil yang warna hijau, ambil. Saya bilang, iya bener Mbak. Saya nggak terpikir kalau pikir saya berbuat baik. Ternyata yang berbuat baik itu belum tentu benar. Ternyata berbuat baik itu juga belum tentu benar ya gitu loh. Kan saya salah, atau saya sendiri juga menyalahi kan. Saya pernah sama suami saya pernah kena kasus kayak gitu. Ya udahlah, jadi kan Allah memberikan kemewahan. Wah udah deh, apa yang saya minta itu diturutin sama. Akhirnya ya sudah, lu salah sendiri ya sendiri gitu aja habis. Sampai sekarang ini saya belum bisa berpikir loh, habisnya di mana ya gitu. Sampai belum bisa berpikir loh Mbak, segitu banyak aset saya loh Mbak. Ada villa, kos-kosan itu ada 2, berapa puluh itu ada 2, rumah belum sawah, habisnya di mana. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting sekarang itu paling utama saya minta kesehatan. Karena saya diberi sehat,
saya masih bisa beraktivitas karena sehat itu mahal sekali. Yang paling menguatkan Mami? Hidup kan berkerja buat Mami, atau apa sih yang bikin Mami kuat? Kalau titik terendah sudah 5 tahun yang lalu Mas Zen, ditinggal ibu saya. Ibu saya itu mendengar saya kena kasus sakit sampai tidak sakit berkepanjangan sampai tidak ada, itu saya itu benar-benar yang sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Sampai sekarang udah hampir 5 tahun saya belum berani ziarah ke makam ibu saya. Jadi masih merasa kayak belum kuat, hati saya belum kuat. Saya merasa, aduh kalau saya dikembalikan menjadi anak kecil lagi, masih ada ibu saya lagi, tuh akan gue cium terus kaki ibu saya, surganya kaki ibu saya akan cium. Cuman ya semua udah takdir, udah dijalanin ya. Tinggal sekarang apa yang bisa saya lakukan ya, doa saya selalu saya kirimkan doa buat ibu saya, ayah saya, anak saya, semuanya. Terus saya tentang kesehatan saya. Mami Nunung sedikit dong soal kemarin Raffi Ahmad turun tangan lagi ngebantu, berkali-kali dibantu ya, lagi dibantu. Itu kan memang Raffi pengen ngerti kos saya ya, kos saya larang. Terus dia mungkin giginya yang pengen tahu. Ya senang lah dibantu. Pasti ya. Sekarang kayak Mas Dedi yang mau cover saya operasi lagi, Mas Dedi Robinson. Saya nggak drama di sini. Saya tuh real kalau bicara. Real, nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Kalau saya ingin memfitnah keluarga saya, itu pasti akan tuntut saya. Mereka kan punya keluarga, mungkin istrinya nggak terima, mungkin suaminya nggak terima, ya kan. Mereka diam semua karena memang sampai detik ini saya masih campur tangan saya masih ada buat mereka gitu loh. Dan saya tidak menjadi keluarga saya hanya menjadi tulang punggung. Wajar. Terus kalau saya disumbang, dikasih, dibantu, saya nangis terharu, itu wajar dong. Pada saat saya memang membutuhkan, saya memang lagi membutuhkan gitu. Jadi ya terharu, nangis dan saya yakin itu semua jalan Allah kok gitu. Iya kan, kalau nggak jalan Allah nggak akan lah ada yang mengcover saya gini, nggak mudah loh Mbak. Mereka tuh membantu saya benar-benar tulus dengan benar-benar ikhlas, benar-benar yang aduh ngerti nih mau ngomong apa balasannya. Saya nanti apa-apa saya cuma bisa doakan mereka semua. Dari yang nyumbang mau bentuk finansial, mau yang support, yang doa, saya doakan saya hanya bisa membalas sekarang dengan doa. Semoga mereka semua diberi kesehatan, rezeki lancar, bahagia dunia akhirat. Sahabat-sahabat sekarang perhatian banget Iya. Termasuk Kang Sule, katanya ingin memberikan rumah. Ya, Gimana? banyak Mbak, sekarang ini banyak. Ini Mas Pablo sama Mbak Ray juga nawarin suruh tinggal di Sentul. Dia Mbak saya bikin dulu Jedar juga nawarin tempatnya kan, dia punya rumah di epicentrum di situ. Udah pakai aja Mami, udah nggak usah mikir apa-apa. Tapi kan saya kan juga nggak iya semua. Saya terima kasih perhatiannya tuh, terima kasih banget gitu. Nanti ya habis lebaran dia coba ya, saya itu dulu, ini aku masih fokus kerja dulu. Ramadan ini alhamdulillah kan banyak banget pekerjaan. Gimana Mami? Mami kan sebentar lagi mau lebaran ya kan. Tadi kan Mami sempat bilang sampai ke ziarah, ngomong aja Mami gak berani gitu. Nah, apakah tahun ini rencana ada mau pulang kampung, ingin ke ziarah Mami seperti apa nih Mami? Karena suami kan sebelum puasa kemarin sebenarnya mau diajak nyadran kan, ayo aku sendiri belum siap, aku belum siap. Nanti lebaran ya janji ya, lebaran ke ziarah ke makam ibu ya, insya Allah ya, insya Allah. Berarti lebaran akan di kampung, Ban? Iya, saya setiap lebaran pulang kampung. Biasanya seperti apa sih tradisi lebaran di kampung gitu? Ya biasa Mbak, sholat id, habis sholat id maaf-maafan, terus makan-makan. Ya mereka pada ziarah tadinya ya, terus aku sebelum berani, aku lagi di rumah gitu. Masih kayak belum bisa memaafkan saya, jadi masih ada rasa takut, rasa gimana, ya bisanya lagi bisa mendoakan aja. Tapi insya Allah lebaran nanti saya udah bisa siap mental saya untuk ziarah. Saya kangen banget. Berarti nanti lebaran ini termasuk lebaran spesial ya? Mami akan mencurahkan semua ke makam. Apa sih yang nanti ketika di makam Mami pengen sampaikan, mungkin isi hati Mami ya, selama ini? Maaf ya, karena mungkin bisa dibilang terlambat. Pada saat ibu saya sakit, saya nggak bisa ngerawat, saya karena di dalam sampai nggak ada, saya cuma bisa nengok sebentar di pemakaman terus pulang, nggak bisa nginep. Jadi terbatas banget waktunya. Saya yakin ibu saya tuh mungkin kecewa, tapi nggak terungkap ya pada saat ketemu saya, ya senyum-senyum. Aku bilang, Bu, aku nggak di penjara kok Bu, aku kuliah, bilang gitu.
Ibu saya tahu kalau nggak percaya gitu. Ya lagi biar kayak gitu. Terus akhirnya kayak suami saya bilang, ibu kamu udah bahagia, kamu tiap hari sholat mendoakan ibu kamu udah bisa tersenyum di sana. Ya walaupun meskipun mungkin ibu kamu sekarang sedih lihat kondisi kamu sakit ini yang harus berobat terus gitu. Tapi paling enggak ibu kamu udah bisa senyum karena kamu udah ngirim doa terus tiap hari dan kamu memohon maaf walaupun nggak secara langsung ya. Tapi ya aku yakin sama suami ibu pasti udah bisa tersenyum. Selain ziarah, apa sih tradisi lainnya Mbak Nunung? Ya, habis ziarah kita ke saudara yang tua-tua kayak om, kayak ada kan masih ada om, ada yang adik-adiknya itu kan masih ada. Ya itu, terus ya udah makan-makan di rumah udah. Tetap siapin THR buat anak cucu. Ya, itu pastilah. Ya itu kalau anak cucu kan pasti nunggu umi ya kan, orang juga pasti nunggu bundanya. Terus dan saya kan punya warung makan tetap buka di Lebaran karena itu momen banget ya di hari Lebaran itu semua restoran itu nggak ada yang tutup karena momen banget itu. Biasanya pulang mudik itu di Hamin berapa? Tergantung syutingnya mau di tanggal berapa terakhirnya. Kalau dulu biasanya habis sholat Id di sini terbang, nggak pernah sholat. Cuman karena di sini kan aku nggak reguler, cuman memang hampir setiap hari. Mungkin bisa Hamin 5, Hamin 4 tergantung lah. Kalau memang Hamin 2 ya nggak apa-apa kita bawa mobil. Mami memaknai Ramadan tahun ini seperti apa sih? Kan mungkin tadi udah sadar ke makan Ramadan. Memaknai Ramadan tahun ini tuh bagaimana? Apalagi sekarang ada job tapi dirundung sakit gitu. Gimana? Ya dibikin bahagia aja, dibikin happy. Kalau kita berlarut-larut mikirin penyakit kan udah dikontrol dokter. Alhamdulillah udah dibantu teman-teman. Ya kan, saya kontrol juga udah bisa rutin. Dokter juga bener-bener nanganin yang serius. Saya juga diberi kelenganan sama dokter-dokter, sama rumah sakit. Ini rumah sakit aja banyak banget Mbak yang istilahnya nawarin mau di rumah sakit mana yang tinggal aku pilih aja. Cuman kan saya diberi amanah sama Mas Dedi kan, mau di cover Mas Dedi. Jadi uang itu harus untuk operasi, tidak boleh kamu yaitu amanah. Jadi biar bagaimanapun walaupun saya ada endorse tetap uang itu saya bergunakan untuk kesehatan saya. Harapannya Mami di Lebaran ini di bulan penuh berkah Harapannya di ini. Lebaran ini pokoknya yang paling utama saya ini pengen sehat. Karena sehat itu mahal. Kalau saya sehat saya masih bisa berkarya, ya kan? Kalau ataupun dikembaliin kekayaannya saya sehatnya nggak bermusim-musim percuma buat apa? Sehat yang penting sehat. Kalau sehat saya bisa beraktivitas, masih bisa menghibur masyarakat Indonesia, masih kalian tonton, masih ada berita-berita buat saya. Nanti ada berita apa lagi nggak tahu. Oke.